semuanya, perkenalkan saya Yulia Agnesia dan mulai minggu ini sampai seterusnya mata kuliah 1041102 yaitu matematika diskrit itu akan dipandu oleh saya. Nah, pada minggu ini kita akan melanjutkan topik yang sudah dibahas pada minggu sebelumnya yaitu teori bilangan. Nah, pada teori bilangan itu ada beberapa subtopik penting yang perlu kita ketahui. Nah, di antaranya adalah, ini melanjutkan topik sebelumnya ya. Kita lanjutkan kepada subtopik pembagi bersama terbesar. Kemudian nanti kita akan bahas mengenai relatif prima. Dan yang terakhir adalah algoritma Euclidean. Pembagi bersama terbesar ini untuk selanjutnya akan kita tingkat atau kita tulis saja dengan PBB ya untuk pemakaian di pembahasan kita kali ini. Nah, namun biasanya pembagi bersama terbesar ini juga sering disebut dengan greatest common divisor atau disingkat dengan GCD. Nah, pembagi bersama terbesar itu sendiri definisinya adalah begini. Misal ada dua buah bilangan A dan B yang tidak nol. Jadi A dan B ini bukan dua buah bilangan bulat yang tidak nol ya syaratnya. Kemudian PBB atau pembagi bersama terbesar dari A dan B itu adalah bilangan bulat terbesar yaitu D sedemikian sehingga D itu habis membagi A dan D itu juga habis membagi B. Nah, ini simbol untuk keterbagian ya. Habis membagi ini sudah dipelajari di minggu sebelumnya. Nah, dalam hal ini kita nyatakan bahwa PBB A, B adalah D. Oke, sebelumnya PBB di sini bukan Perserikatan Bangsa-Bangsa ya. Jadi ini adalah sebutan untuk selanjutnya kita menyebutnya dengan PBB, itu pembagi bersama terbesar gitu ya. Oke. Untuk lebih pahamnya kita bahas contoh. Tentukan PBB dari 36 dan 24. Nah, ini ada dua bilangan dan dua bilangan ini tidak nol. Nah, jadi kita bisa cari PBB-nya. Nah, kita cari terlebih dahulu faktor pembaginya atau faktor-faktor dari 36 itu apa? Nah, yaitu 1, 2, 3, 4, 6, 9, 12, 18, dan 36. Dan untuk pembagi 24, faktornya adalah 1, 2, 3, 4, 6, 8, 12, dan 24. Nah, di antara faktor-faktor ini, kita akan mencari faktor bersama atau faktor-faktor yang ada di 36 dan ada di 24. Apa saja dia? Nah, 1, nah ini 1, 2, 3, nah kita highlight aja ya. Nah, bisa 1, kemudian 2, kemudian 3, 4 juga, lalu 6, 9 enggak, 8 enggak, 12, udah habis ya. Nah, ini bisa ditulis 1, 2, 3, 4, 6, 12. Nah, di sini akan mencari faktor pembagi bersama terbesar atau pembagi bersama terbesarnya. Nah, di antara 1, 2, 3, 4, 6, 12 ini yang paling besar siapa? 12. Makanya PBB 36 dan 24 itu adalah 12. Nah, gitu ya. Nah, untuk latihan tentukan beberapa pasang PBB dari beberapa pasang bilangan. Nah, yang pertama itu adalah 15 dan 27, 17, 26, dan 19 bersama 19 pangkat 9. Jadi PBB dari 19 dan 19 pangkat 9 gitu ya. Oke, kita lanjutkan ke relatif prima. Nah, dua bilangan bulat A dan B. Nah, di sini kita Nah, di sini dua bilangan bulat A dan B dikatakan relatif prima jika faktor pembagi bersama terbesarnya itu adalah 1. Nah, jadi A dan B ini dikatakan relatif prima jika PBB-nya 1 gitu ya. Contohnya, nah ini kita punya dua contoh. Perhatikan dulu contoh yang pertama yang ini ya. Nah,
bilangan 20 dan 3 itu disebut juga relatif prima. Kenapa? Karena kalau kita cari faktor pembagi masing-masing yaitu 1, 2, 4, 5, 10, 20 untuk di bilangan 20 dan faktor pembagi 3 itu 1 dan 3 dan kita cari faktor pembagi bersama terbesarnya. Nah, itu adalah hanya satu ya, faktor bersamanya saja hanya satu. Otomatis yang terbesar hanya satu. Nah, di sini berarti PBB-nya adalah satu. Nah, di sini kan yang sama satu nih. Satu. Nah, 3 nggak ada di sini. Otomatis PBB-nya adalah satu. Sehingga 20 dan 3 ini juga kita sebut dengan dua bilangan yang saling relatif prima. Nah, untuk contoh kedua, 20 dan 5. Nah, ini adalah contoh bukan relatif prima. Kenapa? Kita cari faktor pembagi dari 20, yaitu 1, 2, 4, 5, 10, dan 20. Kalau faktor pembagi 5 apa saja? 1 dan 5. Nah, di sini kita bisa mencari faktor pembagi bersamanya ada 2. 1, ya kan? 1 dan 5. Di sini ada 5, di sini juga ada 5. Oke, sehingga faktor pembagi bersamanya sehingga faktor pembagi bersama terbesarnya adalah 5, bukan 1 lagi. Nah, sehingga PBB untuk 20,5 itu adalah 5 dan ini tidak sama dengan 1. Oleh karena itu, 20 dan 5 bukan dua bilangan yang saling relatif prima. Itu ya. Nah, lanjut. Di sini ada beberapa latihan, silakan kalian coba tentukan mana yang kumpulan bilangan yang saling relatif prima dan mana yang bukan, ya. Nah, kita lanjutkan algoritma Euclidean. Algoritma Euclidean di sini adalah suatu algoritma yang digunakan untuk mencari faktor pembagi bersama terbesar dari dua buah bilangan bulat. Nah, di sini berarti kita akan tetap di sini kita juga akan mencari PBB, cuman tidak menggunakan mencari faktor pembagi masing-masingnya lagi, tapi kita bisa gunakan sebuah algoritma yang disebut dengan algoritma Euclidean untuk mencari PBB-nya. Nah, bagaimana algoritmanya? Nah, ini dia algoritmanya. Oke, sebelumnya kita perlu tahu dulu siapa penemu algoritma ini. Nah, penemu algoritma ini adalah Euclid, seorang matematikawan Yunani yang menulis algoritmanya itu di sebuah bukunya yang sangat terkenal, yaitu Elemen. Dan algoritmanya ini berisi seperti ini. Nah, jika kita diberikan dua buah bilangan bulat negatif, artinya ini adalah bilangan bulat positif gitu ya, yaitu M dan N, dengan syarat M itu adalah bilangan yang lebih besar atau sama daripada. Selanjutnya, kalau kita punya dua buah bilangan yang punya syarat seperti ini, kita akan menggunakan algoritma Euclidean untuk mencari PBB dari dua buah bilangan tersebut, yaitu M, N. Nah, bagaimana algoritmanya? Nah, pertama, jika N sama dengan 0, maka M itu adalah PBB dari M, N. Jadi, kalau misalnya dua buah bilangan itu salah satunya 0, maka bilangan yang lainnya itu menjadi PBB-nya. Itu ya. Nah, maka algoritma ini akan otomatis berhenti. Jadi, dia tidak akan berjalan lagi. Sudah selesai, kita sudah menemukan PBB-nya. Namun, jika N tidak sama dengan 0 misalnya. Jika N tidak sama dengan 0, maka kita lanjutkan ke langkah kedua. Langkah keduanya adalah kita bagi M itu dengan N. Nah, kita bagi M dengan N, dan misalkan R adalah sisanya. Nah, jadi mau itu sisanya ada atau tidak, ya kita misalkan sisanya itu adalah R, begitu ya. Nah, kemudian diganti nilai M dengan, jadi udah kita lakukan tunjuk si algoritmanya. Nah, M kita bagi dengan N, dan nanti kita misalkan misalnya R. Nah, ini kan kita udah belajar ya menyatakan bilangan. Kalau kita mau cari M, berarti
M itu sama dengan hasil bagi dari M dibagi N ini, misalnya Q gitu ya, M sama dengan N dikali Q, kalau ada sisanya berarti nanti ditambah sisanya R, kalau enggak ya itu ditambah 0 gitu ya. Nah, kalau langkah keduanya udah selesai, nanti kita lanjutkan ke langkah ketiga. Langkah ketiganya apa? Yaitu kita ganti nilai M yang sebelumnya itu dengan N. Nah, berarti sekarang kita lanjutkan langkahnya dengan M itu adalah N dan nilai N dengan R. Jadi sebenarnya kita akan melakukan langkah kedua, cuman M-nya sekarang itu adalah N dan N-nya di sini itu adalah R, ya. Nah, lalu ulangi langkah pertama. Terusnya ya. Nah, ini berulang terus sampai nanti ketemu kalau N-nya ini 0 baru berhenti. Gitu ya. Nah, untuk lebih pahamnya yuk kita lihat contoh. Misal kita ingin mencari PBB dari dua bilangan yaitu 80 dan 12. Nah, di sini kita sudah memenuhi syarat kalau M itu yaitu 80 lebih besar atau sama dari 12. Nah, akan dicari PBB dari 80 dan 12 dengan algoritma Euclidean sebagai berikut. Nah, langkah pertama dulu gini ya. Di sini N-nya tidak sama dengan 0. Seperti langkah sebelumnya, N tidak sama dengan, berarti N-nya tidak 0 ya, maka jika N tidak 0, lanjut ke langkah kedua, bagi M dengan N, gitu kan? Nah, berarti kita lanjut ke langkah kedua, bagi M dengan N. Nah, apa yang kita peroleh nanti? Sehingga kita bisa tulis si 80 itu sama dengan 6 dikali 12. Nah, 6 ini hasil baginya ya. Jadi kita bagi 80 dan 12 itu kan hasilnya 8, tapi nanti bersisa. Hasil baginya itu adalah 6 dan nanti bersisa 8 gitu ya. Jadi kan 80 itu adalah 6 kali 12 yaitu 72 ditambah 80. Nah, ini kan udah belajar ya, saya menyatakan satu bilangan gitu ya dengan cara hasil bagi dikali dengan pembagi ditambah dengan sisa. Jadi yang di belakang ini adalah sisa. Nah, ini adalah langkah kedua. Kita lanjutkan langkah ketiga. Nah, ini kan R-nya nih ceritanya. N-nya jadi M, ya kan? R-nya jadi N. Nah, gini, bisa ditulis gini. Jadi si 12 ini nanti menempati posisi M. Nah, di sini. Lalu yang R-nya ini menempati posisi si N sebelumnya. Nah, ini dia yang 8 ini ya. Maaf kalau nggak tepat nih. Ini sebenarnya. Nah, nanti kita lakukan langkah yang kedua, yaitu membagi 12 dengan 8. Sehingga bisa kita tulis 12 itu sama dengan 1 dikali 8 ditambah 4. Jadi di sini satunya adalah hasil bagi dan 8-nya adalah pembagi serta 4 adalah sisa pembagian. Nah, udah nih. Nah, kan katanya kalau lanjutkan ke langkah pertama gitu ya. Langkah pertama jika N sama dengan 0 maka M-nya adalah PBB. Nah, namun di sini apa? Kita lihat kalau N-nya itu masih belum 0, yaitu 8 gitu ya. Nah, makanya kita lanjutkan. Nah, kita lanjutkan menjadikan 8 ini nanti menempati posisi M dan 4 ini nanti menempati posisi N. Nah, seperti ini. Nah, 8 menempati posisi M lagi dan 4 ini menempati posisi si N, ya kan? Lalu kita ulangi lagi langkah kedua. Nah, membagi si 8 dengan 4. Nah, lalu dapat kita nyatakan dengan dalam bentuk seperti ini. 8 sama dengan 2 dikali 4 ditambah sisa. Ternyata sisanya adalah 0 gitu ya. Nah, nanti untuk menghentikan algoritma ini nanti akan kita lanjutkan lagi nih ceritanya nanti ke langkah selanjutnya. Nah, sebelumnya itu berarti 4 ini akan menjadi N. Nah, saat kita melanjutkan ke langkah pertama, nah di sini 4-nya ternyata masih belum 0, makanya kita lanjutkan
jika n tidak sama dengan 0 gitu kan tadi, maka bagi m dengan n. Nah, kita peroleh ini. Nah, setelah ini kan udah memenuhi langkah kedua, lanjut ke langkah ketiga, yaitu di sini ini adalah n, ini adalah r. Nah, kita jadikan lagi ini masuk lagi ke m, nanti di 0 jadi r, jadi n. Nah, ternyata n-nya sudah 0. Nah, kalau n sudah 0, apa yang akan kita lakukan? Otomatis, nah di sini, oke. Nah, di sini ini n, gitu ya, dan ini m. Nah, jadi nanti, oke, ini itu adalah n, nah ini itu adalah m. Nah, untuk step selanjutnya, ternyata kalau n sama dengan 0, maka m adalah BCD, gitu ya, atau PBB. Paham? Nah, bisa ditulis gini. Nah, maka m-nya itu adalah B, sorry ya, ini kenapa pakai mouse. Nah, jadi oke. Maka PBB itu bisa kita sebut juga dengan sisa terakhir yang bukan 0. Nah, PBB itu adalah sisa terakhir yang bukan 0. Nah, bisa ya dilihat di sini sisanya itu apa saja. Sisa terakhir yang bukan 0. Nah, sisa terakhirnya apa? 0 kan? Nah, jadi dia maunya sisa yang terakhir kali cuman bukan 0. Ya udah, berarti yang di atas. Nah, ini sisa juga kan. Jadi sisa kita ada 3 sekarang. Dari algoritma yang ada 8, 4, kemudian 0. Jadi yang terakhir kali tapi bukan 0, yaitu 4. Makanya pada contoh ini sisa terakhir kita yang bukan 0 adalah 4, dan maka PBB-nya adalah 4, gitu ya. Nah, inilah cara mencari PBB dengan menggunakan algoritma Euclidean. Nah, di sini ada beberapa latihan kita coba cari PBB dengan menggunakan algoritma Euclidean untuk masing-masing pasangan bilangan ini. Oke. Nah, untuk sesi kali ini hanya sekian pembahasan mengenai teori bilangannya, yaitu ada 3 topik. Nah, silakan kerjakan latihan, dan untuk referensinya kita ada 2. Jadi materi-materi di slide ini tuh berasal dari buku matematika diskrit karyanya Pemurnir Rinaldi, dan itu juga ada beberapa dari buku Rosen. Nah, jika ingin membaca lebih lanjut bisa membaca kedua referensi ini atau referensi yang lainnya. Nah, terima kasih atas perhatiannya, selamat belajar, dan sampai jumpa di sesi selanjutnya, yaitu pada pembahasan aritmatika modul.